Kamu cocoknya sepertinya sama pria-pria yang berinvestasi, guys. Ini invest guys. Jalan yuk. Waduh. Ayo. What's up guys, balik lagi sama gue Vian Timotius. Hari ini kita mau podcast lagi nih. Kita kemarin kan udah terakhir kita kedatangan Ko Ferdi Brainwash dari anak basket channel Streetball. Kali ini dari kemarin kan udah cowok terus lagi ya. Sekarang kita ada kehadiran cewek lagi nih. Setelah Sabin kita kehadiran Dia Nadia Khalila, bener kan? Iya. Halo guys, nih tamu spesial kita kali ini gitu. Jadi buat kalian yang di rumah nih yang capek kerja, boleh nih nonton ini menyegarkan mata melihat Dia Nadia gitu. Apa kabar Dia Nadia? Baik. Baik ya. Kita hari ini nyantai aja, nggak usah tegang. Kita kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu ya. Oke. Kita mulai lah ya langsung ya. Jadi pertanyaan pertama nih, ada dari followers juga gitu ya. Jadi ada yang nanya dari @yourbabyblue nih. Kesibukan sehari-hari itu apa gitu loh. Sekarang kesibukannya apa gitu. Sekarang sih aku nggak ngapa-ngapain ya. Iya, Cuman paling kayak basket-basketan di rumah. Gitu. Karena belum latihan di lapangan. Nah, jadi emang kamu kesibukan sehari-harinya adalah basket gitu ya berarti ya? Iya, workout, olahraga Workout, gitu. olahraga. Karena seneng berarti ya? Suka, Oke. jadi aku gitu. Selain itu kamu ada nggak sih hobi lain selain basket sebenarnya? Aku suka gambar. Suka gambar? Sketch gitu aku Sketching, suka. oke. Aku nggak pernah lihat sih kamu sketch gitu. Kenapa nggak pernah ditunjukkan di Instagram atau apa? Kayak surprise gitu. Kayaknya bakal banyak yang ngeliat sih. Kamu boleh sih coba buka akun Instagram sendiri gitu untuk sketch-sketch kamu. Mungkin pasti followers kamu di Instagram pada suka. Maybe ntar kapan-kapan mungkin. Iya, boleh. Jadi sekarang kamu sibuknya tiap hari basket gitu ya? Basket, tidur. Basket, tidur ya? Workout, tidur. Nonton Netflix, tidur. Iya, tidur gitu. Oke. Gitu doang. Iya, jadi aku sebenarnya penasaran gitu. Jadi sebenarnya kamu kan buat yang nggak tahu nih guys, jadi Khalila ini sekolahnya di PPOP, betul ya? Iya, benar PPOP. Jadi kan PPOP itu sebenarnya sekolah yang emang khusus untuk olahraga gitu ya, maksudnya. Jadi sebenarnya di PPOP itu ada nggak sih kayak latihan khusus gitu, jadwal latihan khusus, apalagi kan sekarang lagi pandemi nih. Ada nggak jadwal latihan khusus gitu? Sebenarnya ada, cuman gara-gara PPKM kita stop gitu, kayak online gitu. Oke. Mulai besok Mulai ada besok latihan. udah mulai latihan lagi ya Pagi, gitu ya. Iya. Oke. Jadi buat kalian yang nggak tahu nih nanti mungkin nih nggak tahu nih tayangnya kapan. Jadi yang pas kita lagi syuting ini PPKM udah mulai dikendorin juga ya. Jadi mungkin habis ini udah mau mulai latihan lagi gitu ya. Iya, baru aja. Oke. Siap. Next questions. Ini langsung nih kayaknya ini langsung pertanyaan maut nih. Kayaknya dari @sleepyhead. Tipikal cowok idaman. Nah, ini kayaknya pertanyaan banyak orang-orang di Instagram kita nih gitu. Ini tipikal cowoknya idamannya Dia Nadia itu gimana? Physically atau personality? Dua-duanya lah. Dua-duanya? Iya. Kayak kalau fisik, aku udah pasti yang lebih tinggi. Oh, iya nih. Buat yang nggak tahu guys, Dia Nadia ini tingginya berapa nih guys? 176. 176 guys. Untung aku Banyak 187. Aku 190 untung. Oh iya? Iya dong. Tinggi juga ya? Iya, jadi lumayan canda. Iya, jadi habis itu apa lagi? Terus, apa ya, aku kalau fisik aku nggak terlalu sih. Tapi yang penting tinggi lah Tinggi ya, aja. karena soalnya nggak enak juga ya. Nggak enak dilihat atau Iya, kalau sama yang lebih nggak mau sebut lah. Oh ada, aku ini sukanya orang lokal. Oh Iya, gitu. nggak suka kayak blasteran gitu, aku suka. Oke. Berarti kalau ibaratnya mah kalau kulitnya agak gelap-gelap eksotis dikit masih oke ya. Oke sih, Oke justru ya. aku suka orang Indo deh Orang gitu. Indo ya. Iya. Oke. Berarti bukan bule nggak suka ya? Nggak Berarti suka. bule. Bukan Iya. nggak suka sih, kayak lebih tertarik sama. Lebih tertarik sama orang lokal. Oke. Terus kalau sifat gimana nih sifat? Sifat udah pasti attitude. Attitude-nya Atau cara bicara. cara bicara gitu harus yang apa? Kamu lebih senang Aku orang yang gak suka yang ngomongnya kayak
kasar gitu. jorok gitu. Nah, Aku langsung kayak downgrade banget. Kayak itu ya, turn off lah kalau ibaratnya gitu ya, langsung langsung. Jadi kayak kalau orang ngomongnya kasar itu kamu nggak suka Aku gitu. nggak suka. Iya iya, tuh buat kalian. Tapi sebenarnya ini kayaknya ada pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya Nadia ini udah punya pacar atau belum nih jadi? Udah. Oh udah, aduh sayang banget guys. Jadi Nadia ini sebenarnya udah taken guys. Jadi Udah. yang tadi itu sebenarnya jangan-jangan ciri-ciri pacarnya si Nadia ini. Iya gitu. Jadi gitu ya, sifatnya berarti nggak harus attitude-nya harus ngomongnya lembut gitu ya. Iya gitu lah. Ya, terus sifatnya apa lagi? Kamu suka orang yang lebih berisik atau yang diem nih? Diem malah. Enggak, maksudnya kayak kalau di publik gitu aku nggak suka orang yang cerewet, yang bawel gitu. Aku lebih suka yang Tipe-tipe calm cowok gitu. diem Tapi gitu. kalau sama aku ya Harus berisik, berisik. karena aku kayak gitu. Kalau sama orang deket bawel, tapi kalau sama orang baru, Ya, standar lah ya, seperti itu. Berarti kamu ini introvert apa extrovert jadinya? kalau menurut aku sih. Kalau menurut kamu aku nggak sih. tahu kalau menurut orang. Kalau Iya. menurut aku termasuk introvert. Introvert gitu ya. Jadi emang berisiknya ibaratnya bukan berisik sih, kayak lebih terbuka dan Terbukanya ininya sama- lebih sama orang-orang yang Iya. terdekat kita gitu Temen ya. aku dikit. Gitu ya, oke. Lanjut lagi nih, pertanyaan selanjutnya adalah, nah ini nih nyambung sama tadi nih, apa sih yang bikin Nadia nggak suka sama cowok gitu? Maksudnya yang Itu bikin tadi. turn off itu? Iya, Jadi itu, bikin turn off itu. kalau Suka misalnya banget. ngomongnya kotor itu ya, Iya, nggak suka banget. ada lagi nggak? Ada. Apa tuh? Em, Pendek iya dong. Ups, maaf guys. enggak Enggak ya, gitu. enggak ya, bercanda. Iya, apa gitu? Kalau sifat tuh ini kayak kehidupannya tuh di pikirannya tuh YOLO lah gitu, nggak mikirin masa depan. Oh, jadi kalau misalnya orang-orang tipe-tipe cowok yang nggak mikirin masa depan Iya, gitu. yang nggak Jadi kamu ke depan. cocoknya sepertinya sama pria-pria yang berinvestasi. Ini Invest, guys. Investasi guys. Ini investasi di jangan dong, belum masuk sponsornya ya guys. Jadi jadi kamu suka sama tipe-tipe cowok yang Iya. maksudnya memikirkan masa Iya, depan gitu. mikirin gitu, ntar Punya vision, manage punya gitu. mission gitu ya. Oke. Gak hidupnya cuma main, aduh gak suka. Kayaknya tuh itu sebuah curhatan guys. Enggak. Jangan-jangan banyak cowok-cowok sekitaran dia. Enggak ya. Oke. Enggak sih, enggak. Enggak ya. Tapi itu tuh yang bikin turn off banget ya gitu. Iya, enggak sih. Enggak banget ya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Ini pertanyaan basic sih, kayak setiap itu aku nanya. Gimana awalnya suka basket? Ini menarik banget sih, maksudnya kayak kalau menurut aku personally ya, kamu tuh cantik, parasnya segala macam, tinggi. Ada banget kemungkinan untuk jadi model kemana ke sana gitu. Tapi kenapa kamu memilih basket? Awalnya aku nggak suka basket. Oke. Like aku waktu itu kayak masih mungkin 2 tahun awal gitu masih ngerasa kepaksa gitu. Tapi kayak pas suka itu ya bener-bener suka basket karena game gitu, rasain tanding, ngerasain teman-teman gitu. Dari Jadi- situ suka banget. Jadi mulai sukanya mungkin karena apa ya? Karena ada Karena adrenalinnya gitu mungkin. ya karena udah bisa gitu. Oh. Kan awalnya susah kayak dribble males, jogging-jogging gitu. Iya. Kan sekarang udah bisa gitu basic-basicnya jadi Jadi lebih santai, lebih pengen main gitu ya. Jadi awal itu kelas berapa tuh mulai suka main basketnya? aku awal mulai basket itu SMP kelas 7. Awal masuk kelas Berarti 1. hitungannya kalau menurut aku itu lumayan late loh buat maksudnya buat anak basket tuh kadang biasa udah mulai dari SD juga udah main gitu. Tapi kamu mulai Aku dari SD kelas 7 kayak ya? cuma apa ya, karena keluarga aku pada basket kan kebanyakan, jadi datang paling ya Tapi udah terekspos dengan game basket itu dari kecil udah sering lihat gitu, udah apa belum gitu? mungkin iya sih kayaknya. Dari kecil udah sering lihat Iya, gitu tapi nggak main begitu basket, tapi nggak pernah tertarik gitu Iya, loh. nggak. Sampai SMP gitu. Sampai SMP akhirnya dimasukin tuh. Dipaksa gitu kan. Paksa Sama siapa? Sama siapa tuh jadinya? sama kakak. Sama kakak kamu. Oh, jadi dipaksa, enggak dipaksa ya, karena Enggak, bukan disuruh dipaksa coba sih. lah ya gitu ya. Iya, "Ini coba deh kamu tinggi gitu. Iya. Karena aku seumur itu tinggi lah. Oh, kamu jadi emang gennya udah tinggi dong dari Udah tinggi. udah lumayan tinggi gitu ya. Oh, oke. Jadi kayak ke kamu atau misalnya adik kamu juga udah tinggi gitu. Tinggi. Iya, Untuk hitungan orang biasa tinggi ya gitu ya. lumayan.
Kalau aku paling tinggi di keluarga sendiri, kayak dua. Yang lainnya biasanya ini kenapa besar Adik aku sekali belum gitu. tahu sih, masih kecil. Oh masih kecil ya, jadi mungkin ini ya belum terlalu kelihatan ya. Tapi kamu berarti dari sejak SMP udah mulai main, terus gimana dari SMP itu udah mulai main terus bisa senang sampai seneng banget gitu, itu gimana ceritanya tuh? Mungkin kayak awal-awal kan kayak kalau tanding itu masih deg-degan, masih takut. Nah pas masuk SMP kelas 3 tuh udah klop banget sama pelatihnya, sama temen-temennya gitu. Jadi ya udah tanding-tanding bareng keluar kota, ada yang pernah ke Singapura Oh gitu-gitu. iya, Jadi itu apa tuh? seneng. Ke Singapura itu tanding apa tuh? Antara apa? yang ada klub-klub juga. Oh klub juga gitu, tapi di Singapura waktu itu. Di Oke. Singapura gitu. Terus abis dari itu sampai SMP 3 memutuskan untuk ke PPOP itu gimana? Awalnya aku nggak begitu tahu ada PPOP ini gitu. Jadi di klub aku ada 2 senior aku di PPOP, terus katanya enak gitu, bagus gitu. Coba aja latihan. Nah pas datang juga orangnya seru-seru, pelatihnya juga baik. Ya udah. Oke. Jadi aku seleksi gitu. Iya. Jadi apa namanya? Jadi masuk PPOP itu gara-gara ada alumni sebelumnya gitu. Dulu jadi kamu SMP tuh di mana? SMP aku di SMP swasta di Bintaro. Oh, SMP swasta di Bintaro, terus ngedengar alumni, katanya di PPOP oke nih, jadi tertarik untuk masuk PPOP gitu. Iya, coba deh gitu. Awal-awalnya tuh sebenarnya coba-coba juga, tapi kan coba-coba gitu. Tapi sampai sekarang malah jadi seru, jadi asik gitu ya. Awalnya nggak nyangka jadi ikut basketnya seintens gini gitu. Paling cuma seru-seruan klub, ternyata kayak gini. Nggak ada yang tahu gitu guys, jalan Tuhan ya. Oke, lanjut lagi nih. Dari @diondisyusdap. Selain basket, suka olahraga apa nih? Nah, kalau tadi kan aku nanya nih, hobinya selain basket kan itu gambar ya guys. Mungkin nanti bakal ada nih Diaksla gambar gitu di Instagram. Aku gak sejago gitu sih kayak. Ya tapi nggak apa-apa sih. Siapa tahu ya, bisa jadi ini ya. maybe. Kita jangan menutup kemungkinan kali lah. Siapa tahu nanti kamu jadi artis yang jago menggambar. Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Amin. Amin ya. Ya terus jadi apa nih selain olahraga basket kamu suka apa olahraga apa? Sudah aku termasuk yang suka banget sama olahraga. Jadi kayak badminton, volley, bola, aku gitu semua suka. Jadi kayak semua coba-coba gitu. Iya, aku juga pernah dengar sesuatu nih. Katanya ya di PPOP itu sering banget ada yang ini apa nawar-nawarin pindah olahraga. Jadi kayak misalnya anak basket, badmintonnya ngajakin anak basket, udah dong ayo pindah ke PPOP badminton. Gak pernah ya? Aku pernah dengar tuh selentingan orang kayak gitu loh gitu. Jadi kayak katanya kalau lagi nyantai-nyantai, mungkin bercanda-bercanda kali ya kayak. Jadi ngelihat nih anak basketnya jago badminton gitu loh, apa jago taekwondo udah sini. Paling kayak bercanda-bercandaan gitu. Iya, tapi gak mungkin pindah sih kalau menurut aku. Siapa tahu kan gitu dari PPOP-nya PPOP basket, tahu-tahu tiba-tiba masuk badminton gitu. Tapi nggak pernah ya? Enggak. Tapi kamu lumayan suka semua olahraga gitu berarti? Lumayan suka. Kebanyakan yang olahraga permainan aku suka. Sama aku juga. Aku paling benci sebenarnya lari. Kalau olahraga. Catur bisa tapi gak jago, cuman bisa ngerti lah kuda jalannya L ngerti, nggak boleh langkah tahu lah, langkahnya kemana tahu, cuman nggak jago. Kalau kamu catur juga bisa berarti? Bisa, aku bisa. Memang luar biasa nih dia nih, gambar bisa, main catur bisa. Cuman nih bisa aja ya, iya. Kayak udah sini L gitu. Sama dong, kayak kita kelasnya mirip-mirip nih, kelas pengetahuan catur ya gitu ya. Oh iya, berarti terus kayak apa tadi volley main juga gitu? Aku dulu waktu SD kayak SMP gitu kan. Kalau SD kan olahraga tuh semua gitu. Iya benar-benar. Hari ini volley, minggu depan apa gitu. Dan aku rata-rata semua bisa dan suka. Oh, berarti emang kamu ada kesukaan di basket kayak dari orang tua atau apa? Ada dari silsilah keluarga kamu tuh sebenarnya ada atlet gak? Aku penasaran. Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada yang sampai kayak aku sekarang itu paling ya main di klub doang. Tapi emang nggak ada yang sampai masuk sekolah atlet gitu. Nggak ada deh. Iya, nggak ada yang seserius kamu mungkin. Tapi kalau aku lihat jangan-jangan ada potensinya dari keluarga-keluarga juga nih. Kamu jago bermain olahraga gitu semuanya disikat juga. Nggak deh. Enggak ya. Tapi badminton main gitu ya. Main ya. Suka ya. Oke.
Mantap banget guys, serba bisa nih. Jadi buat klub-klub, tahu-tahu udah siapa tahu dia abis nih nggak mau si Kalila nggak mau main basket lagi, bisa mencoba ranah-ranah lain ya kan nih. Ganti kali. Iya ganti lagi ya. Ya lanjut lagi nih dari pertanyaan dari aku nih. Suka nonton basket juga berarti? Kalau di NBA tuh ada nggak pemain tim favorit sama pemain favoritnya siapa? Aku jujur aku tuh basket tapi nggak nonton basket. Paling nonton kayak teman-teman aku yang main di timnas aku nonton. Kalau gitu-gituan sih aku nggak nonton. Oh ya, jadi kalau kamu berarti ibaratnya suka basket tapi nggak suka NBA nih? Gitu ya? Apa ya, paling kayak nonton highlights doang gitu. Terus kayak ya paling seru-seruan aja. Seru-seruan aja bukan gitu. Kayak ngikutin banget. Iya, berarti ya kamu emang suka gamenya aja gitu, nggak suka nonton NBA-nya gitu ya? Kayak, suka aku Iya, berarti kamu tipikal orang. Kalau kamu nih berarti kalau aku bilang kamu tuh tipikal orang yang suka di lapangannya. Kalau aku sih sekarang sukanya nonton di samping sih. No. Udah nggak suka di tengah lagi. Pertama males latihannya, ya kan capek. Iya, nonton di samping aja lah, seru hura-hura gitu loh. Jadi kamu nggak terlalu nonton NBA gitu ya? Enggak. Sama pemain favorit ada nggak? Mungkin kalau yang kamu sering lihat di NBA? Mungkin Pernah nggak? Apa nggak ada juga? Paul George mungkin. Paul George gitu ya mungkin yang Dulu suka ngeliat aja. ngeliatin. Apa gara-gara jangan sepatunya sering lihat sepatunya ya di toko sepatu gitu ya? Iya. Jadi Paul George berarti ya. Oke. Lanjut lagi nih. Kalau pemain lokal ada nggak? Nggak harus cewek, nggak harus cowok, maksudnya cewek yang mungkin yang kamu lihat dari pro yang kamu pengen nih jadi kayak dia gitu, ada gak? Kayak nggak terlalu ngikutin juga ya? Mungkin karena kenal Karena aja tahu, gitu jadi ya. Jadi mungkin tercapai nih pasti gitu ya? Kalau lu bisa, gue bisa. Enggak lah. Tapi menurut aku ya, itu mentality yang harus ada di setiap atlet basket sih. Kalau menurut aku suka banget kalau kamu emang punya mentality kayak gitu loh. Karena emang atlet basket tuh harus punya mental itu gitu loh. Iya, punya motivasi gitu. Iya benar. Jadi kalau aku ngelihatnya sih kamu bisa lah lanjut. Kita berdoa semua ya guys. Ya. Semua followers nih kita berdoa supaya siapa tahu kita bisa ngelihat nih Kalila ini adalah the next superstar tim perempuan Indonesia guys. Jadi kita doain ya guys. Amin ya. Gitu. Lanjut lagi nih. Ada yang nanya dari Kanza7970. Ceritain dong rasanya sekolah di sekolah atlet PPOP Ragunan. Nah ini aku juga personally penasaran sih. Gimana tuh ceritanya? Dan mungkin kesehariannya. Iya kesehariannya. Karena mungkin banyak banget orang yang nggak tahu dan bukan tabu sih. Mungkin kayak nggak sering denger nih apa sih yang sebenarnya anak-anak sekolah di PPOP itu gimana gitu loh. Jadi aku kan sebenarnya di asramanya itu cuma setahun setengah mungkin ya, karena bisa pandemi. Jadi yang selama setahun itu yaitu rutinitasnya olahraga pagi. Jadi kayak bangunnya jam 5 ke lapangan basket. Sorry aku potong, berarti di PPOP ini semua asrama ya? Nggak ada yang dari luar, jadi harus asrama gitu ya? Jadi harus asrama gitu? Boleh pulang cuman sebulan 2 kali. Oh kayak, gitu. Kadang seminggu sekali gitu. Tergantung ini kalau lagi mau tanding biasanya nggak dikasih pulang. Oke. Lanjut lagi. Jadi habis gitu sekolah di asrama seminggu sekali boleh pulang atau seminggu 2 kali boleh pulang. Habis itu latihan terus gimana lagi tuh? Jadi kesehariannya gimana? Tetap sekolah. Ada sekolah biasa, ada SMA 116 kan. Jadi sekolah jam 9, pulang jam 12. Jadi jadwal nih, kalau kita going through bener-bener sehari ya. Iya. Jadi misalnya hari Senin, kamu bangun jam berapa? Kalau Senin aku ya bangunnya paling jam 5, jam setengah 5 lah. Setengah 5 pagi? Setengah 5 tuh kayak paling telat deh kayaknya. What? Soalnya ini kan harus kayak beres-beres, terus jam setengah 6 udah mau berangkat ke sana. Oh jadi maksudnya, berarti di dorm itu tuh agak jauh dari tempat kita latihannya gitu? Atau gimana tuh? Satu lingkungan. Tapi basket tuh paling jauh. Oh. Aku juga gak ngerti itu kenapa basket paling jauh. Biar pemanasan mungkin. Iya mungkin ya.
Jadi kita asrama di sini nih, basketnya di sana. Waduh, di pengen Padahal ujung kayak volley di sini gitu, kita basket di sana ujung. Oke. Terus jadi 4:30 bangun, terus latihan gitu ya? Latihannya kadang fisik bisa, kadang kayak ya teknik-teknik gitu. Itu udah disiapin lah ya Iya, gitu pelatihnya, sama pelatihnya gitu. Sama pelatih. Udah gitu berarti jam berapa? Jam 6 itu latihannya? Jam setengah 6, jam 6 lah sampai lapangan gitu. Jam- Mulainya ya, ya mulainya. seserap kalau pelatihnya datang. Oke, sampai jam? Sampai jam 8 Jam 8, oke. 8:30 lah. Oke, abis itu jam 8:30 lalu lanjut ke Kalau kita kesiangan kayak hampir jam 9 kita langsung pulang, langsung balik ke asrama, mandi, sekolah. Tapi kalau misal jam 8-an kita biasa sarapan dulu. oh, sarapan dulu dan udah disiapin itu di area dormnya gitu ya? Iya, ada gitu. Itu jadi kayak mungkin ketemu atlet-atlet dari yang Iya, kayak bener-bener. itu lain gitu Satu ya? tempat kita Satu tempat makannya gitu ya, oke. Kayak buffet gitu. Iya, asik juga. Itu ada ini nggak? Ada kayak nutritionistnya nggak sih di situ? Ada gitu ya. Oh, Iya, jadi makanannya ya. soalnya aku baru denger nih ya, kemarin tuh aku dengerin podcast orang si Kak Bellatrix Manuputi, tau kan? Kamu tau Pernah gak? dengar. Nah itu tuh jadi kan atlet badminton. Dulu tuh dia di PPOP juga. Jadi aku kemarin tuh sempet denger kayak di sana tuh kamu tuh harus kayak bawa kertas gitu katanya. Itu tuh jadi kayak nutritionist dari ininya, dari yang kamu kayak disuruh harus kamu kayak dia katanya dulu dia kan agak kurus gitu. Jadi harus agak Tergantung ini, penambahan kita kan gitu. kayak tes tiap bulan tes gitu. Oh nih overweight ini harus naikin gitu. Iya, jadi itu kamu bener tuh, kamu harus Enggak, bawa kertas. kalau bisa ideal gitu biasanya enggak ada bisa, ya? iya. Oh. Kecuali kayak overweight harus turunin ya harus Ada resep harus ada gitu. makanan Iya, gitu gitu. katanya ya. Gila, itu udah kayak bener-bener sekolah atlet di luar gitu tau nggak? Kayak nggak mungkin kan di sekolah-sekolah kita kan jajanannya masih batagor gitu loh, masih gorengan Indomie di sana juga ada cuman nggak boleh. Wah, bagaimana guys, kalian followers pasti bingung kan, nggak ngerti nih rasanya SMA tapi nggak jajan gorengan tuh, berarti Diana Kalila nih tidak merasakan gitu ya guys. Aku merasakan, Merasakan. diem. Oh, jadi jiwa rebelnya mereka anak-anak PPOM ini makan batagor guys, gila. Cilor gitu. Jadi kayak wah ya gue nakal banget nih kalau udah makan batagor gitu ya ibaratnya ya. Mau masuk asrama masukin dulu baju gitu. Berarti ada kenakalannya Iya, gitu juga kayak pasti gitu ya, ada ya. Iya. Oke. Lanjut lagi, terus jadi habis makan siang terus sekolah. Terus sekolahnya itu aku juga dengar katanya kalau misalnya kitanya capek di latihan juga gurunya mungkin nggak terlalu strict gitu ya katanya. Gak strict, kayak apa ya? Mungkin karena guru juga ngerti kali ya, bangun pagi latihan gitu. Dan kita juga masuk kelas itu misalnya muridnya harusnya ada 12 gitu kan. Kita paling masuk juga cuma 6, 5. Sisanya pada kemana gitu? Sisanya ada yang latihan, ada yang tanding keluar gitu-gitu. Oh gitu. Jadi satu kelas gitu, jadi kadang nggak semuanya masuk Iya, gitu karena ya? beda cabang semua kan. Oke. Jadi abis itu kelas dari jam berapa? Jam 9 sampai jam? Jam 9 sampai jam 12. Jam 12. Habis itu? Udah balik. Udahan habis itu. Jadi kelasnya tuh sehari cuma 3 jam? 3 jam istirahat 15 menit. Istirahat 15 menit. Habis itu lanjut lagi? Balik ke asrama istirahat. Istirahat. Sampai jam 3. Enggak, jam setengah 3 lah. Setengah 3. Siap-siap, jam 3 latihan. Jam 3 latihan lagi. Jadi sehari jam 4 gitu. 2 kali latihan gitu ya? 2 kali latihan. Itu? Kadang gym, kadang kalau refreshing kita berenang gitu. Dan itu hampir semua pelajar di PPOP seperti itu gitu loh? Biasanya kayak gitu. Dan semua cabang gitu ya? Iya, sama kayak fisik gitu, gym. Dan semua fasilitas sudah disediakan di PPOP Udah gitu ya? disediakan. Gila guys, keren banget sih. Gue personally kalau misalnya mungkin dulu gue balik SMA dan pengen serius sih, kayaknya pengen sih masuk PPOP. Ih, seru kok. Iya, kayaknya seru gitu ngerasain kayak bener-bener jadi student athlete gitu. Kalau di Amerika kan gitu. Iya, aku juga awal masuk juga kaget kayak, oh gila gitu, Iya. bangun jam 4:30, biasanya bangun jam 10 gitu. Iya, kayak student athlete banget gitu loh, kayak di luar negeri gitu modelannya udah ada nutritionist, udah ada dorm dan Sekarang udah jadi disiapin. lebih bagus sih, kan baru renovasi kemarin. Oh gitu ya. Dan berarti abis ini mulai besok udah mulai dorm lagi di sana gitu? Mungkin Oktober. Oktober baru mulai pindah lagi ke sana Iya, ya? balik ke asrama. Oke. Wah gila, seru banget sih guys, ternyata kayaknya. Ada ya, mungkin followers nih mau masuk PPOP nih boleh Masuk nih. guys.
basket. Yoi. Lanjut lagi nih. Gimana porsi latihan basket di PPOP dan seintens apa? Nah, itu lumayan menarik sih kalau menurut aku karena jadi kan maksudnya kayak mungkin untuk pelajar-pelajar dan yang SMA biasa kan maksudnya mungkin kayak eskul aja dan eskul pun kadang nggak seintens itu gitu. Iya, aku juga pernah eskul gitu. Nah, kalau di PPOP itu gimana? Seintens itu berarti ya jadinya? Iya, jadinya benar-benar latihan gitu. Tapi kadang juga latihannya nggak berat gitu. Tergantung ini aja. Kan ada statistiknya. Iya benar-benar. Jadi mereka juga ngebagi apa porsi latihannya tuh sesuai skill ataukah sesuai angkatan atau gimana tuh? Enggak sesuai angkatan karena kan angkatannya nggak pasti. Jadi kayak aku kan kelas 3 nih, cuma aku sendiri cewek. Aku lulus berarti masuknya cuma 1 orang. Iya. Gitu. Kadang kalau ada yang 4 masuk 4. Jadi kita ya gabungan. Gabungan gitu. Jadi ya maksudnya kayak sesuai ini posisi lah. Sesuai posisi aja gitu ya porsi latihannya gitu ya. Oke. Dan berarti kalau menurut aku personally jadi kayak tiap hari nggak ada rest day itu dari tiap hari gitu. Ada maksudnya gitu. kayak dari seminggu itu biasanya ada restnya tuh kayak hari Rabu gitu. Sorenya kita boleh free gitu. Tapi pagi tetap latihan kan? Pagi tetap latihan. Nggak ada yang rest all day gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Aduh gila. Kecuali ada yang kayak halangan kayak pelatihnya nggak bisa datang atau mungkin ya apalah. Itu anak-anak pada happy nggak sih kalau pelatih nggak datang? Kan kalau misalnya anak SMA biasa nih kalau guru nggak datang atau guru rapat nih paling sering nih dulu kan. Iya. Guru rapat pada happy gitu. Kalau di PPOP. Iya kita semua pada seneng sih. Enggak kayak latihan pagi gitu kita udah datang sana. Terus kayak kan pelatihnya kan tinggalnya nggak di asrama kan, dari rumahnya dekat gitu. Biasanya telat gitu. Jadi kalau coach nonton Jadi maaf coach. Iya, pelatihnya telat gitu. Maaf coach. Terus kalau udah lewat jam 8 kita langsung kayak udah balik. Oh jadi pernah kejadian coachnya datangnya pas udah kelar gitu? Iya, enggak bukan pas kelar, jadi kayak kalau udah telat gitu kita kabarin coach telat ya, kita udah pada balik gitu. Terus kira coach oh ya udah gini ketemu nanti sore ya gitu. Oh gitu. Oke. Kayak lucu juga ya kayak maksudnya kalau menurut aku beda banget gitu loh kayak kehidupan kayak di PPOP tuh lucu juga gitu. Kirain kayak bener-bener intens. Iya, kayak bener-bener kayak intens. militer gitu. Iya, kayak militer serius gitu. Enggak, aku juga mikir kayak gitu. Ya, ternyata lumayan seru dan banyak cerita-cerita lucu juga gitu ya. Iya. Oke. Lanjut lagi. Apa? Nah, kan kalau kamu ini apa maksudnya? Kalau aku lihat, maksudnya udah ngikut banyak kompetisi dan udah sampai masuk PPOP juga. Berarti aku ngerasanya kamu punya passion banget lah di basket gitu. Nah, pertanyaannya adalah plan kedepannya tuh apa dan apakah bakal stay di basket gitu? Aku sih kalau emang kayak masih ada kesempatan, aku udah pasti mau lanjut. Karena kan ya udah sejauh ini, kalau misalnya aku stop sekarang kayak udah sayang aja sama yang kemarin aku udah gitu. Udah work hardnya ya. Iya, jadi kalau misalnya emang misalnya kayak pandemi kayak masih lanjut gitu terus kayak ya stop ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi ikut aja flow-nya gitu ya jalannya. Jadi tapi kalau pengennya sih bener-bener stay di basket sampai pro gitu. Iya lanjut, kalau bisa lanjut. Lanjut, kalau bisa lanjut ya. Iya. Jadi sayang banget nih guys. Jadi berarti Kalila ini kan umur berapa? Umur 17 ya? Iya tahun ini baru kemarin 17. Baru kemarin 17, udah gitu. Berarti sekitar SMA 2 gitu ya? SMA 2 apa SMA 3? SMA kelas 3. SMA 3. Nah jadi buat universitas-universitas nih yang mau merekrut Nadia Kalila untuk masuk ke kampusnya nih boleh nih. Jago ini
the next superstar di Indonesia jangan-jangan guys. Iya. Jangan dilewatkan nih guys. Kirim tawaran. Iya, jadi maksudnya plannya pengen serius ya di Pengen serius, kalau bisa pro. serius. Kalau bisa basket serius. Oke. Sip. Lanjut lagi. Nah, ini kalau kita berandai-andai, kalau nggak di basket, Oke. pengen jadi apa? Nah, menarik. Ya mungkin kalau sekarang aku nggak basket kayak gini, mungkin aku masih pelajar. Iya, pelajar biasa. Tapi kalau misalnya aku ini ya berandai-andai aja ya. Kalau misalnya kedepannya nih kayak nggak basket, kalau kamu sendiri personally itu pengen jadi apa nanti di kedepannya gitu? Aduh, pertanyaan Berat ya? berat, nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya aku nggak basket, aku bisa fokusin gambar gitu. Jadi Ya, arahnya kemana? Mungkin desain, mungkin apa gitu. ya tapi berarti kalau bisa dibilang selain basket yang benar-benar kamu perhatikan dan kamu demen tuh gambar itu ya? Ya suka soalnya, Suka. walaupun nggak begitu jago karena aku juga nggak latihan dan kayak apa sih Nggak jadiin mengasah tujuan dia. nggak mengasah lah ya karena kan ya Tapi, cuman suka-sukanya iya, tapi aku doang suka, gitu. gitu. Oke, sebenarnya tuh kamu suka tipe gambar yang kayak apa? Maksudnya gambarnya tuh modelnya kayak gimana gitu? Kayak ini apa ya? Karikatur kah atau misalnya gambar pemandangan? Enggak, aku bukan tipe yang kayak ngeliat ini copy gitu, bukan, tapi kayak apa yang ada di pikiran aku gitu. Lebih Jadi kayak free impress sketch gitu ya, iya, free sketch gitu lah ya iya, berarti hitungannya ya. Jadi kayak jiwa artistiknya berarti tinggi juga dong berarti kamu dong. Secara tidak langsung dong berarti udah basket, jiwa artistik tinggi, waduh lengkap banget nih, paket komplit nih guys. Ya, berarti kalau menurut aku kalau nggak di basket, siapa tahu bisa fokus di gambar itu ya gitu ya berarti. Mungkin. Oke. Lanjut lagi nih, ini kita mau jawabin pertanyaan dari followers kita ya. Nah, dari Isboy07. Ini Isboy07 ini bukan sebuah pertanyaan ini. Apa? Jalan yuk. Waduh. Ayo. Isboy, kamu diajak jalan nggak apa-apa nih? Kan pacar aku. Dia sama pacarnya, tapi Isboy, Anda jangan senang dulu Isboy. Isboy pacar aku. Oh, Isboy pacar kamu? Oh, jadi Isboy itu pacar kamu? Pantesan dia ngomong jalan yuk. Oh, oke Isboy. Kalau bukan enggak lah, Kalau no. bukan enggak. Tuh, ingat guys. Jadi Isboy 07 jalan yuk. Ayo ya, karena pacarnya. Salah saya ya. Oke. Lanjut lagi. Apa? Dari @cewekcantik_www. Kenapa nggak jadi model aja kak? Nah ini menarik juga nih. Jujur sih mungkin banyak kali ya pertanyaan kayak gitu. Iya pasti sering dong karena gini loh. Sekarang kamu nih punya banget ibaratnya punya banget modalnya gitu, tinggi, cantik gitu. Kenapa nggak jadi model? Pasti banyak dong yang nawarin, bener gak? Iya. Bener kan? Iya, cuman iya sih. Tapi kan aku juga jujur aku suka kayak foto-foto, mungkin kayak aku suka foto sendiri terus editing kayak apa yang ada di Instagram aku itu kan aku bikin sendiri gitu. Cuman kalau fokusin ke arah sana mungkin belum kepikiran sama sekali ya. Oh iya, mungkin belum ada Belum agensi model yang serius. Nah, siapa tahu tergeser maksudnya lagi kayak nih. udah di basket gitu, kayak kalau fokusin itu kan kayak ngulang lagi gitu, jadi kayak Iya. Tapi kalau menurut aku nggak masalah sih, mungkin bisa sambil ya. mungkin Iya. maybe nanti gitu. Ya mungkin Denny Sumargo aja yang udah sejago itu jadi main film guys. Nggak, siapa tahu dia nanti bisa jadi main film juga. Pas segala macam banyak kemungkinan. Masih sangat muda lah kalau menurut aku masih juga. ada. Jadi kayak potensinya masih sangat besar dan bisa kemana-mana sih. Jadi nggak perlu menutup pintu kesempatan lah. Jadi kita kalau ada ininya kesempatannya silakan diambil gitu ya. Oke lanjut lagi dari Alexa _Indra 7477.
Cowok sporty atau cowok band? Sporty. Sporty ya? Sporty banget. Nggak suka Aku nih suka cowok band? Kenapa Gak tuh? tau, gak suka aja. Kayak mungkin gayanya petantang petenteng. Bukan sih, kayak, Enggak ya? aku bukan tipe cewek yang diam terus kayak mau didengerin gitar gitu kayak. Jadi bukan deh. si At Is Boy 02 ini nggak pernah mainin kamu gitar dong? Enggak, dia ngajakin main basket, jogging yuk gitu-gitu. Asik ya, berarti kamu emang tipikal ngedate yang ngedate activities gitu ya? Iya gitu, Kayak lebih suka kayak gitu-gitu. Kalau ngedate adventure gitu ya? daripada yang kayak fine dining gitu, aku nggak begitu. Jadi asiknya kalau ngelakuin aktivitas something gitu ya. Mungkin menembak gitu, boleh coba tuh. Ngedate-nya menembak, wah seru sih sepertinya. Main ice skating gitu ya, berarti kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke. Lanjut lagi, dari Akse Boba. Tips pacaran langgeng. Nah, aku mau tanya dulu nih, sama si At Is Boy ini udah berapa lama? Mau 2 tahun. Oh, udah mau 2 tahun. Oke. Apa nih tips pacaran langgeng Apa ya? dari Nadia Khalila? Ayo. Itu susah banget pertanyaan kayak gitu. Beneran ini nih tuh lihat tuh. Akse Boba tips pacaran langgeng. Aku nggak membuat-buat guys. Nanti aku masukin nih pertanyaannya di ini nih. Apa ya? Ada nggak? Nggak perlu yang ini sih, maksudnya kayak yang general aja. Yang aku rasain. Yang kamu rasain, betul. Jadi nggak Kan perlu ini. kalau menurut aku apa ya? Kalau pacaran kan apalagi aku masih muda kan pasti ada gede-gitunya kan. Betul, ya. betul. Yang menurut aku apa ya? Kalau ada masalah sih lebih tepatnya. Gimana cara handle-nya handle pas berdua tuh pas lagi ada masalah. Kayak kalau langgeng sih dari situ. Jadi ya tipsnya berarti harus apa ya? Berarti harus komunikasi gitu ya. Karena ya benar sih. Dan paling susah di pacaran ya gitu ya, komunikasi ya berarti ya. Karena satu punya ego sendiri, satu punya ego sendiri gitu ya. Iya, jadi apalagi masih muda, masih menggebu-gebu. Kalau punya emosi, kalau marah, enggak gitu. sih, Enggak, kamu enggak pernah gitu. Berarti kamu kalau marah tipe yang diem atau yang sejauh ini aku belum pernah yang namanya marah. Gitu, sama dia? Iya, karena hebat juga Isboy, kamu salut aku. Saya sebagai cowok sulit. kita kayak berdua kalau lagi ada masalah, kita lebih tipe yang diam, ngobrol deep talk. Daripada kayak yang marah-marah gini-gini atau enggak marah kayak bete-betean gak chatan 2 hari gitu. Nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah gitu. Isboy, salut saya. Soalnya saya aja masih pernah gitu. Oh iya? Iya, dulu kalau aku dulu tuh LDR gitu segala macam, jadi lumayan berat sih. Apalagi kalau lagi ribut kan gimana kalau LDR? Sydney dulu, Jakarta Sydney. Oh iya? Setelah aku pulang LDR Jakarta Sydney 2 tahun lah lumayan. Jadi kayak ya a bit sulit gitu loh, susah. Iya, aku Bekasi Bintaredak. Waduh, LDR-nya Bekasi Bintaro, guys. Gila. Dilewati oleh tol. Iya, jadi ya makanya sampai sekarang aku juga bilang sama cewek aku, selama bisa ditempuh darat, bukan LDR lah. Jadi udah mau gimana daripada dulu nggak. Jadi dulu kalau ribut ya susah juga, mau telepon kadang sinyal iya, gitu bener-bener kan. itu sebel banget. Sebel banget kan, udah lagi bete sinyalnya jelek. Kalau di chat juga susah. Iya bener, jadi apalagi kalau aku dulu kan bedanya bisa 4 jam, bisa 3 jam kadang, jadi agak ribet juga gitu loh nyesuaiin waktunya. Tapi gitu lah, berarti tips langgeng ala Nadia adalah saling komunikasi gitu ya. Saling ngerti, saling respect lah. Iya betul. Oke, lanjut lagi dari @9lamur. Cara biar termotivasi buat terus latihan dan jadi baik gimana Kak? Harus punya target. Mungkin itu deh. Jadi kalau misalnya kamu mau kayak latihan terus capek dan pengen berhenti, ya kepikiran targetnya gitu. Gak boleh stop. Ya benar-benar. Karena kadang anak muda nih kita punya kayak banyak mimpi gitu ya, banyak mau cuma di tengah jalan pasti malas. Iya betul. Jadi emang harus ada target. Lagi. Iya. Kalau kamu targetnya apa nih? Sebenarnya aku targetnya udah lewat sih. Gara pandemi kemarin aku juga banyak gagal. Harusnya kayak ada Popnas, ada ini, ada itu. Jadi sekarang target paling mendekat balik lagi in shape mungkin berarti. In shape tuh untuk siap ngejalanin kompetisi berikutnya. Mungkin ya gitu. kalau ada kesempatan. Oke. Lanjut lagi. @iono
orang mana nih? Nah, mungkin banyak orang yang nggak tahu nih. Jadi sebenarnya Orang mana nih? Orang mana nih mungkin ya orang manusia, maksudnya orang mana nih kayak mungkin backgroundnya apa lahir di mana? Gitu. Iya daerah. Aku lahir di Bali. Wah ternyata anak Pulau Dewata guys. Iya, aku kayak kecilnya di Bali. Terus Berapa lama tuh di Bali? 4 tahun ya? 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Oh, lumayan lama berarti ya. Berarti bisa bahasa Bali gak? Nggak bisa. Dulu sekolah di berarti ibaratnya sekolah dong di Bali TK gitu ya? Apa? Enggak, kayaknya cuma kayak mungkin playground gitu. gitu ya. Jadi dulu TK-nya langsung balik di Jakarta di Bekasi malah. Bekasi. Oh, jadi kecilnya di Bali terus abis itu Aku pindah-pindah. Oh, pindah terus dan tapi maksudnya abis dari Bali langsung ke daerah Jakarta gitu. Langsung. Oke, berarti ada sedikit darah Balinya gitu ya. Berarti setiap kali ke Bali ini nggak, saya pulang ke rumah kampung gitu. Iya gitu rasanya pulang kampung ke Bali. Kayaknya ini mah bukan pulang kampung, emang mau liburan aja. Kalau rasanya nggak mau pulang kampung ke Bali enak juga ya. Orang Bali asik juga ya kalau misalnya kayak mudik gitu. Alasannya mau ke Bali pulang kampung ya. Iya gitu. Iya bener, nggak salah sih guys, bener sih. Cuman kayaknya liburan pulang kampung ya. Iya, lanjut lagi nih. Dari @andi_panglima11. Selama SMA di PPOP udah dapat prestasi apa aja nih? Sebenarnya kalau di PPOP ini kita kayak yang nasional cuma 1-2 gitu. Yang lain kayak kita selalu ikut turnamen kecil-kecilan gitu. Kayak turnamen SMA gitu-gitu. Tapi dikit udah sih aku jatuhnya. Kalau di PPOP dikit karena kan aku waktu 1 tahun awal aku masih junior. Iya. Jadi ya mungkin lebih mengutamakan yang senior kan untuk kayak gitu-gitunya. Ya pas tahunnya aku nih pandemi, jadi ya udah mau gimana. Ngeselin banget ya masa main basket via online kan tidak mungkin. Iya, terakhir ada tuh tanding sisa final, tinggal final terus pandemi PPKM. Waduh, akhirnya juara bersama. juara satunya bareng ya? Iya, juara satu bareng. Juara satu juara bersama lah. Iya, lucu banget. Jadi ya itu sih menurut aku juga kayak itu sedihnya angkatan zaman sekarang sih. Kayak udah hampir udah mau 3 tahun ya berarti kayak sekolahnya udah mulai online gitu ya. Udah 2 tahun berarti 2 tahunan ya. Jadi kayak mungkin kayak anak SMA baru masuk gitu nggak ngerasain SMA cuma setahun nanti balik ke kelas gitu loh. Padahal menurut aku personally seru banget gitu di SMA tuh interaksinya teman-temannya gitu offline-nya gitu. Pagi kalau aku kan di asrama kayak everyday gitu. Iya. Sekarang udah enggak. Sekarang enggak ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Masih bisa lagi. Masih bisa nanti di kuliah juga masih banyak kesempatan ya. Yoi, jadi lanjut lagi dari namanya Migelas Kers 3. Gimana cara kamu ngehadapin hate comment or cyberbullying? Nah, ini menarik. Berat juga. Berat. Berat. Mungkin aku juga sering ngerasain ya, mungkin. Kalau aku sih lebih ke arah nggak anggap serius sih. Bukan yang anggap serius apa ya? Kalau ambil positifnya aja gitu, jadiin motivasi gitu. Iya. Dan kalau misalnya ada yang hit komen banget gitu, banyak gitu ya, aku nggak baca. Ya, karena zaman sekarang apalagi yang sosial media tuh kayak ibaratnya orang semua mata tuh tertuju di situ agak berat juga gitu ya. Jarang sih aku buka-buka gitu. Jadi kalau emang ada hate comment pun udah lewatin aja gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya, nggak usah lihat aja yang cantik kayak gitu. Wah, cantik sekali Kak. Thank you gitu. Iya. Apalagi anak-anak zaman sekarang ngerasa mereka di sosial media nggak bisa di-track gitu, padahal mereka juga ngomen juga pakai akun-akun second, alter account. Iya, banyak gitu. Fake account gitu. Ya, jadi ya kalau lu berani pakai main account dong gitu ya. Makanya jadi nggak perlu dipedulin ya sebenarnya kayak gitu-gitu ya. Bagus guys, itu tips yang menarik sekali. Jangan dibaca. Lanjut lagi dari @tekwan Caniago. Cara dapetin badan bagus kayak kamu. Aku personally nggak ngerasa badan aku bagus banget. Nah, iya, tapi bisa aja. Ada orang yang merasa bagus. Berarti mungkin tips latihan. Iya, tergantung pandangan orang. Iya, pandangan orang ya bener sih. Tapi ada nggak kamu mungkin kayak workout atau skincare rutin? Nah, siapa yang tahu? Ada nggak? Jujur aku pernah mencoba kayak
kayak aku pernah breakout kan, semua orang pasti lewatin puberty gitu. Aku skincarean kali ya gitu, coba sehari 2 hari gitu, males udah. Terus udah deh, jadi cuci muka paling mandi terus kayak. Jadi kamu nggak ada skincare rutin gitu-gitu? Nggak ada ya? Jarang ya? Jarang. Paling kayak coba-coba doang gitu. Lucu nih beli gitu, pakai udah. Besoknya ganti lagi yang lain gitu. Wah, emang berarti naturalnya gitu guys. Berarti emang keturunan dari mamanya, jangan-jangan ya kan nih. Kalau badan apa ya? Aku nggak diet sih. Tapi aku makan banyak. Paling workout deh. Workout ya. Workoutnya tuh iya sih guys, dia workout tiap hari guys. Jadi berarti kalau kalian mau punya badan yang bagus ya harus workout tiap hari juga gitu ya. Jangan diet sih menurut aku. Oh gitu ya. Kalau menurut kamu apa tuh? Boleh makan banyak sebenarnya berarti. Defisit kalori gitu ya. Jadi kalau misal boleh nih makan gorengan, cilok boleh, tapi habis itu geprek boleh ya. Tapi habis itu latihan 5 jam, 6 jam gitu ya. Enggak, paling strength. Oh iya, jadi nggak apa-apa guys. Intinya sebenarnya kalau kita happy pun, misalnya kita makan bikin kita happy, yang penting defisit kalorinya aja itu ya untuk menjaga badan kita tetap oke gitu ya. Tapi aku juga sering pernah overweight gitu kok. Kalau overweight juga biasanya aku nyoba diet. Terus lama-lama kebiasaan. Kebiasaan ya, oke. Dulu diet kamu apa tuh? Ya, diet aku nggak makan nasi. Oh, diet karbo berarti ya? Iya, nggak makan nasi, terus nggak minum kayak gula-gula. Oh iya, itu paling jahat tuh, gula sama nasi. Iya, paling kalau minum mau manis gitu, lagi kayak kangen mie manis, aku makan yogurt. Yogurt ya, oke. Menarik. Lanjut lagi. Nah, ini menarik nih. Apa itu? Dari @buaya_darat. Wih. bener nih Instagramnya. Main di klub apa kak? Sekarang main di klub nggak? Aku sekarang lagi apa ya sebutan vakum ya? Lagi vakum ya. Karena lagi pandemi juga lagi mungkin pandemi ya. juga nggak ada kompetisi, aku latihan juga nggak boleh sama orang tua kan karena covid. Lagi parah. Ya, jadi aku belum. Belum ada klub ya. Oke. Jadi buat para yang pemilik klub tadi nih, kuliah sekarang. Tadi kan semua dong tawarin aja dulu kan, ya kan. Buat pemilik klub nih, siapa tahu ada yang mau meminang Diana Dia Khalila masuk ke klubnya, boleh ya. Terima dong pasti dong. Mendengar dulu ya tawarannya seperti apa ya. Boleh dikontak juga nih. Lumayan nih, bagus. Lanjut lagi. Nah, pertanyaan terakhir lumayan. Oh, terakhir. Ini terakhir dari followers. Dari @salsabila_diance. Indomie goreng apa kuah waduh. Pertanyaan sangat berat ya ini guys ya. Ini lumayan apa ya, orang-orang harus tahu banget nih sepertinya nih Indomie goreng apa kuah nih. Jadi aku kalau buat merek Indomie, sebenarnya dua-duanya suka banget, kayak tergantung situasi aja. Kalau lagi hujan pengen kuah gitu. Iya. Tapi kalau dari merek Indomie menurut aku lebih ikonik gorengnya deh. Saya juga tim Indomie goreng guys. Nah, bukannya mie sedap tadi? Enggak apa-apa, nggak ada salahnya makan mie sedap guys, nggak ada. Cuman saya tidak prefer ngomong sama orang yang suka mie sedap sepertinya, nggak bercanda. Tapi aku juga tim Indomie goreng sih. Indomie goreng. Kalau kuah banyak saingannya? Betul. Kuah ada merek-merek Korea enak-enak ya. Gila, tapi kalau goreng tuh mau ada di dunia manapun pasti kangen rasa Indomie. Betul, goreng, saya kuliah di luar pun nyarinya Indomie goreng guys. Udah jauh-jauh kuliah di luar tetap bawa Indomie dari rumah. Yoi. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk menutup sesi Q&A kita ya. Harapan Diana Dia Khalila sama dunia basket putri di Indonesia. Yang udah pasti lanjut sih. Ya, karena kan sekarang ini kalau menurut aku apa ya, kayak liganya pun belum gimana jelas. Iya, maksudnya nggak dapat spotlightnya lah gitu. Kalau menurut kamu? Sebenarnya kalau menurut aku potensi banyak, kayak sebenarnya banyak gitu yang bisa kayak kalau dilatih lagi gitu-gitu. Iya. Cuman apa ya? Mungkin karena belum pernah yang menang yang wah gitu, jadi kayak dari maksudnya kayak sponsor dari apa segala macam mungkin kurang dapat exposure lebih ke arah gitu. Yang olahraga individu mungkin. Iya, dan bahkan pun kalau menurut aku potensinya gedenya tuh kelihatan banget dari yang kemarin SEA Games beberapa tahun terakhir itu kan pernah sempat dapat perak gitu ya. Dan maksud aku sebenarnya kalau mau digarap pun mau dikerjain pun sama pemerintah dengan bantuan orang-orang lain tuh bagus banget gitu, karena sebenarnya di Indonesia
kita berapa ratus juta orang gitu ya, ibaratnya mau punya banget banyak potensinya gitu ya. Iya, cuman yang nggak kelihatan aja gitu. Yang Betul. kelihatan cuma ini udah. Iya, itu aja Iya, dan padahal sebenarnya banyak banyak loh. banget ya gitu ya. Jadi bener-bener harus digarap lah sama pemerintah gitu ya. Mantap. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, aku mau ajak kamu bermain pernah nggak pernah. Nah, Never have I ever. nah, if you ever kamu mau kayak ini. Nah, ntar kita bakal diberi pertanyaan sama abang ganteng yang sebelah sana. List pertanyaannya, udah gitu ntar tinggal jawab pernah dan nggak pernah. Oke. Udah gitu, ntar kita bareng ya. Jadi kasih pertanyaan 1, 2, 3, Jak. nah gitu ya. Oke. Terus nanti kalau udah mungkin ada penjelasan sedikit lah kenapa kita pernah atau apa pernah. cerita-cerita Iya, gitu iya. ya. Oke. Oke. Oke, Sounds lanjut fun. pertanyaan pertama. Pernah nggak dimodusin sama penonton? Oke, siap ya? 1, 2, 3. Ya jelas ya guys ya, jelas lah. Dimodusin sih saya tidak pernah ya, gitu loh. Lebih sering, wah besar sekali. Nah itu sering tuh, tapi kalau dimodusin sih jarang. Iya, jadi gitulah, nggak pernah gua. Kalau dia pernah ya? Ya nggak inget banget sih, tapi kayak rasanya pernah kayak supporter gitu doang sih, nggak Dimodusinnya tuh kayak apa tuh? kayak panggil nama punggung gitu kayak. Atau kan nomor 10 gitu-gitu lah. Oh, paling sering tuh komentator tuh biasa emang komentator suka ya nomor 10 ya gitu-gitu ya. Gitu pasti itu sering di ini. Kayak gitu-gitu sih. Iya. Oke, lanjut lagi. Pernah nggak suka sama teman pacar? Wait, suka sama teman pacar. Ya, suka sama pacarnya teman atau Iya, temannya, kayak gitu. temannya si pacar? Sulit juga ya pertanyaannya. Suka sama Bahasa Indonesianya. Pacarnya teman. Iya itu, suka sama pacar. jadi teman aku punya pacar nih suka gitu. Iya. Oh, gitu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Nggak pernah lah. Itu penikung, guys. Yeah, never. Tidak boleh, guys. Nggak bakal. Lanjut lagi. Lanjut. Pernah nggak berantem gara-gara mantan? Berantem gara-gara mantan. Jadi kita lagi pacaran terus Kayak- berantem gara-gara mantan gitu. So, kalau jujur aja sih kayaknya beneran pacaran kayak cuma ini doang. Mungkin deket-deket lah ya. Oke, kita jawab aja lah. 1, 2, 3. Mungkin nggak pernah kali. Aku nggak pernah sih. Aku juga belum pernah punya pacar sebelumnya. Ini pacar pertama jadi nggak pernah. Mungkin yang PDKT dan sebelumnya ya itu cuma teman nggak mantan deketnya ya. cuma Iya. seminggu 2 minggu dah Iya. gitu. Jadi tidak pernah guys Iya. berantem karena mantan. Lanjut. Pernah nggak bucin berlebihan sampai rela ngelakuin apa aja buat doi? 1, 2, 3. Pernah dong. Itu Pernah gitu. itu adalah bentuk rasa sayang kita guys. Iya. Bukan bucin ya, bener ya? Benar. Isboy. Isboy. Ada Isboy. Iya. Lanjut. Pernah nggak ngebohongin pacar sendiri? Oke, 1, 2, 3. Tapi aku bukan bohong yang kayak big thing gitu, cuma udah bohong kecil-kecilan lah kayak Iya. kamu udah minum air putih belum? Udah belum gitu. Kalau aku seringnya, aku mau tidur ya, padahal main game. Oh iya, aku juga pernah. Aku tidur ya udah nonton. Iya, itu paling sering sih. Kayak kadang udah males, kayak aduh udah gak pengen ngechat, lagi pengen main game. Kalau main game kan kayak ntar dicariin gitu, lagi ngapain sih kemana. Jadi sih, aku kadang udah tidur ya, padahal main game. Itu pernah guys, pernah, tapi udah tidak lah. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Pernah nggak kepikiran untuk berhenti basket? Iya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Jujur. Salah. Kamu pernah? Pernah. Kalau aku nggak pernah sih. Karena aku nggak ini sih, maksudnya main pun bukan yang serius gimana, jadi nggak pernah mikir berhenti, jadi ya main-main aja gitu sih. Aku pernah ngerasa jenuh aja gitu. Iya, rasa jenuh aja. Ya karena Dan kan kalau wajar ya. kalau kakak kan kayak latihannya kan cuma kalau Iya, pengen, kalau iya. aku kan tiap hari gitu, lama-lama juga capek juga. Pasti Bosen. sih, pasti. Tapi itu wajar lah ya, nggak bukan big Tapi things juga. nggak pernah. Nah. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Pernah nggak bohong sama pelatih? Pati. Coach. Bohong sama coach. 1, 2, 3. Iya kan ya. Aku sih pernah.
kalau aku sendiri bohong gitu enggak, tapi kayak kalau Sama tim teman-teman. kayak demi tim gitu bohong. Nggak, aku pernah bohong bilang katanya kan biasa disuruh suicide 10 kali. Oh Kadang iya deh, iya. kadang 5 kali udah 10 udah. Kan dia nggak perhatiin kadang kan. Push up 10 gitu, cuma 5 gitu. Iya, kadang bohong-bohong kecil lah ya guys. Iya, Ya. mau kecil. Jadi nggak apa-apa. Lanjut lagi. Pernah nggak bolos sekolah? 1, 2, Dua, 3. Nggak pernah. Pernah. Mama tahu aku bolos. Bolosnya gara-gara apa tuh? Iya, karena aku sekolah atlet kan. Oh, jadi nggak apa-apa. Jadi nggak nggak jadi kayak iya kan aku tim terus, jadi kalau ada yang satu bolos kita bisa suka rame-rame gitu. Kalau aku sih nggak pernah, karena kalau bolos biasanya izin aja langsung ya. Dan bolos-bolos nggak usah. Lanjut. Pernah nggak bohong besar ke orang tua? Bohong besar. Ya, big lies. Aku sih nggak ada pressure. Si Kalila ada pressure-nya. Nggak, kita orangnya jujur ya. Oke, 1, 2, 3. Pernah dong. Pernah lah, siapa yang nggak pernah? Iya benar. Oh pernah kan? Orang tua. Nggak apa-apa guys, itu namanya kita Tapi akhirnya sebagai tahu, betul akhirnya betul tahu. betul. Apalagi habis ini nih, pasti ditanya ini. Kamu bohong apa? Jadi tahu deh pulang. Udah lupa gitu. Udah lupa ya. Ya, tapi pasti pernah lah, namanya Pasti juga kita pernah. anak-anak juga manusia, kadang ya ada lah yang mau kita tutupin gitu ya. Dan itulah hidup, tidak apa-apa. Oke lah. Pas. Pernah nggak ngomongin sahabat di belakang? Ngomongin dulu kayak 1, 2, 3. Aduh, saya kok jahat sekali ya. Saya pernah. Oh, sudah ngomongin sahabat ke teman-teman gitu. Iya, saya pernah sih, jujur saja saya pernah. Ya begitulah, nggak perlu dibahas lah ya. Bahasa nih. Ya enggak dong, kadang ngomongin mungkin Nyebelin banget sih gini-gini. ya nyebelin, Gitu. tapi di depannya pun akhirnya aku sampein akhirnya gitu. Jadi kadang-kadang ada lah beberapa things, misalnya kan ada, misalnya kayak aku punya circle di sahabat A, tapi sahabat B nggak kenal, jadi aku ceritanya ke sahabat B Iya, gitu. Jadi tapi kadang aku pernah yang bad things sih kayak. iya, aku sih sering bad things. Tapi ya gitu. Dikit, teman aku dikit banget. Iya, akhirnya aku ya, tapi aku sampain. Iya. At the end of the day aku sampain, bilang, oh jangan gini gitu sih. Iya juga. Jadi, thank you Kalila sudah bermain Thank you. juga, udah nggak pernah nih. Wah, seru banget. Nah, sebelum kita berakhir lagi nih, kita juga ada hadiah nih buat Kalila nih. Wah, mantap nih. Hadiah spesial nih dari Bowler Bro. Wah, ini nggak ada gunting nih. Sulit banget nih. Unboxing. Kayaknya Gini robek gitu. robek aja ya. Ya, robek aja. Robek aja ya. Kayaknya kamu aja yang Oke, robek. robek. Biar kita. Robek aja ya, nih, Iya, robek. robek. Eits. Nah, kita buka. Ada apa aja nih? Pertama Wow. adalah tas. Tas. Nah, Ini udah. tas biasa, tas sepatu. Ini tas biasa. Oh iya. Iya. Lucu. Jadi nanti buat kamu kalau kan udah mau masuk sekolah nih, udah siapa tahu butuh kan. Nah, lanjut lagi. Itu jersey. Oh, jersey. Jersey latihan. Nah, jadi buat kamu kalau misalnya udah habis kan sering latihan tiap hari sehari 2 kali guys. Jadi Iya, suka pusing perlu baju. banget jersey latihannya kan. Nah, kita punya. Ini butuh banget. Ya, ini juga dapat compressions untuk latihan juga gitu. Lanjut lagi itu adalah compression juga sama. Iya. Bedanya apa? Sleeveless enggak? Iya, kayaknya ini yang singlet deh. Kalau Oh, nggak salah ya. Jadi itu yang singlet, ada yang tangan juga gitu. Lanjut lagi, ada apa lagi nih? Ada kaos kaki. Ada kaos kaki. Nah, buat latihan juga nih lumayan ya. Lumayan buat latihan tuh. Ini Terus, nah ini nih, kamu tahu nggak? Rubber. Ini apa? Iya, resistant bands. Kalau kita sebutnya Bowler Bro resistant bands. Nah, biasa pakai nggak kalau misalnya latihan? Pakai, kita. Pakai kan? Nah, Kita jadi, ada kayak gini. iya jadi ini, Ini lucu. iya ini jadi buat kayak untuk pemanasan, untuk pendinginan, biasa pakai banget ya gitu ya. strength gitu Pak. Iya, jadi buat kalian-kalian juga yang pengen punya bisa lumayan. Masuk ya. Bowler Bro. Yap. Nah, bagus masuk tuh dikit ya. Terakhir kita dikasih dia knee pad guys. Nah, ini kok udah mau mulai tanding-tanding lagi kan? Iya kan harus Memproteksi dirinya gitu loh. Jadi udah semua ya. Kosong ya guys, kosong.
Jadi udah Thank semua, you. udah semua apa? Udah banyak ya. Udah banyak banget. Thank you juga Kalila udah main-main ke Boler Bro, kantor Boler Bro. Udah main tadi di atas tadi kita. Iya, panas-panasan. Oh, panas banget hari ini guys. Jadi udah main-main juga di atas, udah ngobrol-ngobrol banyak kita hari ini. Thank you udah dateng. Thank you guys yang udah nonton juga. Jangan lupa guys follow di Radio Kalila di mana? Di Instagram @yakso. Nah, jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Boler Bro di Boler Bro JM, Boler Bro Sports. Nah, dan gitu. Nah, TikToknya apa? TikToknya apa nih? Nggak ada ya? Cari sendiri lah. Waduh. Ya, jadi cari sendiri. Udah gitu juga buat kalian yang mau punya produk-produk keren kayak Kalila nih yang tadi bisa cari di Tokopedia dan Shopee kita. Gitu. Nanti aku taruh nih di bagian video ini entah di mana ada, tinggal dicek aja. Oke, thank you guys yang udah nonton. See you guys in the next video. Bye bye. Bye-bye.